Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang ibu sayangi dan ibu cintai? Semoga kalian selalu menjaga kesehatan kalian ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu dengan tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 5 yaitu muatan bahasa Indonesia mendeklamasikan puisi karya pribadi. Di muatan SPDP, kalian akan menjelaskan karya seni montase, dan di muatan PPKN menjelaskan keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Anak-anak, pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, di mana kalian akan belajar cara mendeklamasikan puisi karya pribadi. Kamu sudah paham tentang langkah-langkah mendeklamasikan puisi, bukan? Minggu lalu kalian juga sudah belajar bagaimana cara mendeklamasikan puisi. Nah, salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi terlebih dahulu. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap lirik dan bait puisi. Memaknai puisi sebelum mendeklamasinya tidak hanya dilakukan pada puisi orang lain. Kamu juga dapat memaknai terlebih dahulu puisi yang kamu buat sebelum mendeklamasinya. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi. Ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Misalnya, perasaan sedih, senang, dan semangat. Keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Ketujuh, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Selanjutnya di pembelajaran SBDP. Anak-anak, di sini kalian akan menjelaskan karya seni montase. Tahukah kalian apa itu montase? Nah, montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu gambar atau lembar kertas atau di bidang lainnya sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Gambar-gambar tersebut biasa berupa gambar dari majalah, koran, foto, atau bahan lainnya. Di bawah ini adalah salah satu contoh karya seni montase. Alat dan bahan yang diperlukan saat membuat karya seni montase sebagai berikut. Pertama, anak-anak kalian siapkan kertas gambar. Kedua, gambar-gambar yang sudah ada. Ketiga, lem kertas. Keempat, gunting. Kelima, alat gambar seperti pensil, spidol, atau pensil warna. Adapun cara kerjanya
yaitu pertama, kalian potong dan guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Selanjutnya, susunlah gambar tersebut sesuai cerita yang ingin kalian ceritakan. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh karya seni montase dengan tema keragaman agama yang saling hidup rukun walaupun berbeda agama. Ini diambil dari majalah, lalu bisa kalian tempel di kertas AVS atau buku gambar kalian dan dihias sebaik dan secantik mungkin. Selanjutnya di pembelajaran PPKN, anak-anak, kalian akan menjelaskan keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Masih ingatkah kamu agama-agama apa saja yang diakui di Indonesia? Di Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama tersebut memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Nah, sebagai umat Islam kita yang baik atau yang berbeda agama, setiap perayaan hari besar keagamaan ini memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaannya. Anak-anak, sekarang kita akan masuk pembelajaran 6, yaitu dengan tujuannya muatan bahasa Indonesia mendeklamasikan puisi teman. Kedua, muatan SBDP menjelaskan karya seni mozaik. Di bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang mendeklamasikan puisi teman. Bagaimana hasil latihanmu dalam mendeklamasikan puisi pada pembelajaran sebelumnya? Nah, mendeklamasikan puisi tentu kalian memerlukan latihan agar makna puisi dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Mendeklamasikan puisi karya pribadi itu akan lebih mudah dibandingkan mendeklamasikan puisi karya orang lain, karena kita sudah dapat langsung memaknai puisi yang kita buat sendiri. Oleh karena itu, sebelum mendeklamasikan puisi orang lain, kamu harus mencari tahu makna yang hendak disampaikan dalam puisi tersebut. Misalnya membaca puisi secara berulang-ulang dan berlatih berdeklamasi di depan cermin. Nah, kamu dapat melakukan hal-hal berikut dalam mendeklamasikan puisi agar lebih percaya diri di depan cermin. Sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Pertama, bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. Kedua, berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Ketiga, tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Di tahap kedua, saat mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. 1. Sapalah penonton dengan memperkenalkan diri. Kedua, melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Ketiga, tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Setelah mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Pertama, ucapkan terima kasih ke penonton. Kedua, tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Selanjutnya,
di muatan SPDP, menjelaskan karya seni mozaik. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu ketika membuat sebuah karya seni dan berhasil menyelesaikannya? Saat membuat karya seni, kalian pasti dapat mengekspresikan perasaanmu dan menuangkannya pada karya seni yang kamu buat. Setelah mempelajari tentang karya seni yang kamu buat kemarin, seperti teknik kolase, montase, nah dan hari ini kita akan mempelajari seni rupa mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Potongan-potongan tersebut kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar menggunakan lem. Bahan-bahan yang dapat ditempel tersebut antara lain biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh karya seni mozaik. Kalian lihat ya, yang di sebelah ini gambar Doraemon. Ini dari kertas origami yang dipotong-potong atau digunting. Nah, yang di sebelah ini dari bahan biji-bijian. Nih, burung dari bahan biji-bijian dan juga yang di bawah. Ini dari bahan alam, yaitu biji-bijian. Langkah-langkah membuat mozaik yaitu 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat mozaik. Misalnya, kertas origami, kertas koran, atau majalah bekas dan biji-bijian. Yang B, lem, pensil, penghapus, kertas gambar, atau kertas A4. Yang C, gunting dan pelubang kertas. Tahap kedua, buatlah skitsa dan gambar pola pada buku gambar sesuai dengan keinginan kita. Ketiga, tutupi pola secara menyeluruh dengan kertas warna-warni sesuai dengan keinginanmu. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh karya seni mozaik. Yang di sebelah sini adalah skitsa bunga. Ini karya mozaiknya dari bahan origami atau potongan kertas origami, dipotong lalu ditempel sesuai sketsa. Nah, yang kedua ini adalah dari karya mozaik juga, tapi dari bahan yang alam, yaitu biji-bijian. Ada kacang hijau, jagung, beras hitam. Ini dengan sketsa kupu-kupu. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Adapun kesimpulan dari pembelajaran 5 dan 6, yaitu di bahasa Indonesia, cara mendeklamasikan puisi pribadi dan puisi karya orang lain atau teman. Di pembelajaran SBDP, menjelaskan pengertian karya seni montase dan mozaik serta cara pembuatannya. Terakhir, di pelajaran PPKN, kita sebagai umat beragama harus saling menghargai dan menghormati keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Itulah pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ibu harapkan kalian dapat mengulangi lagi pelajaran hari ini serta tetap semangat belajar ya anak-anak, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian selalu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Goodbye, see you.